terpaksa, tapi cinta, senang sama puasa. Melaksanakan sholat bukan karena keterpaksaan, tetapi karena cinta. Itu tidak bisa dipaksa, Pak. Dilakukan dengan baik, lurus terus-terusan, nanti akan tambah terus hingga sampai kepada kadar bahwa kita mencintai si orang yang memberikan perintah, yaitu Allah Jalla wa Ala. Makanya kemudian asrarul iman fil hayat, imbas iman di dalam kehidupan, yang seringnya kemarin saya pernah bahas satu ceramah, salah satunya adalah suratul istijabah lillahi wa rasulih, bergegas, responsif di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada momen sejati dengan ada Allahu Akbar, itu sebergegas kita ketika mendengarkan adzan di Masjid Nabawi. Seperti itu mestinya. Kalau belum syur'a, hanya sekedar menjalankan, iman kita ada masalah. Iman kita ada masalah. Ada perintah sedekah, syur'a itu berebut. Sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah SAW bilang, siapa yang akan menjamu tamu kepada malam hari ini? Sahabat itu berebut, saya ya Rasul. Meskipun dia tidak tahu bahwa di rumahnya gak punya apa-apa. Kenapa? Pengen berebut kebaikan. Atau misalnya kisah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, yang kemudian dia lagi sedang makan kurma. Ketika lagi makan kurma, dia bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kalau saya kemudian berperang hari ini dan saya mati, apakah saya masuk surga? Nabi mengatakan betul. Diletakkan kurmanya, dicabut pedangnya, buang sarungnya, dan dia perang sampai mati. Sesurah itu harus gitu. Makanya kadang-kadang kita kalau lihat diri kita sendiri ya, kalau di Masjidil Haram kenapa bisa sebergegas itu kita melaksanakan perintah? Adzan belum masuk kita sudah nongkrong di masjid. Begitu balik ke Indonesia ya budek lagi kita ya. Ya. Alasannya sederhana sebenarnya Pak. Mungkin setannya belum masuk Islam. Ya. Wa indahul qarin, setiap manusia itu kan punya qarin. Nanti Al-Quran indahul qarin, manusia itu ada qarin. Di dalam hadis Nabi itu pernah ditanya, hatta anta ya Rasulullah, sehingga kau juga ada ya Nabi, hatta ana walakin a'ani Allah fa aslama. Tapi Allah menolongku, maka dia masuk Islam. Kata dia masuk Islam itu adalah tafsiran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Begitu. Tapi ada yang mengatakan fa aslama itu maka Allah pun menyelamatkan. Ada begitu. Tapi tafsir Ibnu Taimiyah adalah maka dia masuk Islam. Begitu. Kita nggak bahas masalah jauh itu lagi, nggak akan saya bahas. Intinya adalah ketika iman memang terpancar, ya ada respon dong di dalam kita melaksanakan kebaikan. Misalnya ada para sahabat itu di dalam kitab Hakadha Fahimus Shahabah. Itu diterangkan pada saat Rasulullah SAW itu sedang galau di dalam menghadapi perang Badar. Itu kan perang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat. Rasulullah galau, kenapa ya? Belum tentu menang, kondisi pasukannya cuma 313. Sementara yang dihadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Berat mengalahkannya secara hitungan matematika. Rasulullah itu tatap lagi mata para sahabatnya. Ragu gak ya? Muncul Miqdad, ya Miqdad al-Aswad. Dia mengatakan dengan sangat lantang, ya, apa itu namanya? Majulah ya Rasulullah, terus ya Rasulullah SAW. Wa ana ma'akum maka dan wa nahnu ma'ak, dan kami akan bersamamu. Kami kata Miqdad tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, ya, idhab anta wa rabbuka faqatala, ya, wa nahnu hauna qa'iduhu. Kata mereka, kata orang Bani Israel kan begitu. Hei Musa, sono perang. Kamu dengan Tuhan perang melawan orang-orang kafir. Kami cukup menunggu di sini sambil duduk ongkang-ongkang kaki saja. Begitu kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Tetapi kami akan berkata, ya,
idhab anta wa rabbuka faqatala, pergilah engkau dan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, berperanglah, wa nahnu ma'akuma muqatilun, dan kami akan berperang juga bersama dengan kalian. Itu kerennya para sahabat. Ya. Kalah menang bersama Rasulullah SAW, maju bersama, mati bersama Nabi SAW, itu kebanggaan. Itu kenapa? Karena iman. Ini yang bikin susah ya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala dicintai, ya kita harus mencintai syariatnya dulu. Makanya di dalam kitab namanya Qomil Tughyan, karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau mengutip pernyataan dari Imam Atha. Imam Atha itu salah satu tabi'in besar. Beliau mengatakan, min alamati hubbillah hubbul Quran. Salah satu tanda seseorang cinta kepada Allah itu harus cinta sama Quran. Kalau kita pengen cinta Allah nggak cinta Quran, nggak mungkin. Jadi kalau Bapak pengen mencintai Allah, cintai dulu Quran. Ya, musyahadah dengan Quran, membaca Quran, tadabbur Quran dan sebagainya. Jangan tadabburnya ketika Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita itu tidak mentadabburinya, maka kita bukan termasuk orang-orang yang rabbaniyun ya, tetapi termasuk Ramadaniyun, orang yang Ramadannya saja gigi ibadah, giliran di luar Ramadan gak gigi ibadah. Ada sebuah makalah dari orang salaf mengatakan begini, bitsal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, kita mudah-mudahan kedepannya tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Allah. Imam Ahmad sampai mengatakan, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Kalau Anda ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Coba bayangkan, Allah itu menghitopi kita lewat Al-Quran yang bahasa kamu, aku. Kalau kita baca seakan-akan kita yang diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Itu kan kepada Nabi. Di dalam kaidah tafsir ada namanya khitabun nabi, khitabul ummati. Khitab kepada Nabi, percakapan kepada Nabi itu sebenarnya percakapan kepada umatnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu hakikatnya Allah sedang bercakap-cakap dengan kita secara pribadi dan sangat intim. Lebih-lebih kalau salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intim sekali. Gitu. Itu dulu. Quran dicintai, Quran digali. Nah, ketika kemudian kita bisa menggalinya, maka kita akan mencintai si penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah tadi ketika kita menyebut namanya, kita akan bergetar karena takut ya Allah. Saya takut siksamu ya Allah. Itu bisa, atau karena cinta, ya Allah, saya cinta kepada Engkau ya Allah. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami'ul Ahkam Al-Quran, beliau mengatakan maqam idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu adalah maqamnya ahli ma'rifat dan ahli khauf. Ahli ma'rifat dan ahli khauf. Kita apakah sampai sana? Tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita betul-betul khauf sama Allah Subhanahu wa taala? Ciri orang yang takut sama Allah itu kesendirian dia sama dengan pada saat dia beramai-ramai dengan orang. Berpikirnya dia di depan orang banyak juga banyak, di saat sendiri dia juga banyak. Itu berarti khauf sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di depan orang suka berzikir, lalu kemudian di belakang orang, di belakang waktu di dalam kamar ada orang berzikir, itu namanya orang yang riya. Nah, kan kadang-kadang sering kita itu kan kalau pas lagi ke masjid, maaf, ada yang bawa tasbih, bawa terus atau ceplekan gitu, terus giliran sampai rumah dicendeli, gitu kan. Giliran ada tamu pegang lagi tasbihnya, itu namanya ciri-ciri orang riya. Jadi megang tasbih kalau ada orang, kalau nggak ada orang lupa tasbihnya. Artinya berzikirnya ketika ada orang, ketika nggak ada orang yang berzikir. Kita suka begitu kadang-kadang. Kita orang akhir zaman. Yang kedua, sampai jam berapa saat tadi mas? Setengah 4. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan ayat Allah Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya. Kenapa imannya bisa bertambah? Karena imannya